Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Bagaimana nih kabar dari Dios Lovers di rumah? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Kali ini Dios kembali menyapa kalian dengan membawa narasumber-narasumber yang kece-kece nih. Tapi sebelum itu nih, Dios itu apa sih Kak? Oke, jadi Dios itu adalah kepanjangan dari Dialog Ormawa Ipstiki, di mana dalam dialog ini kita akan mengundang beberapa perwakilan Ormawa untuk berbincang santai membahas seputar organisasi mereka. Jadi gitulah pemahaman singkatnya. Nah, jadi gitu Dios Lovers. Jadi kalian tahu kan ya hari ini kita mau ngapain nih? Tapi sebelum itu kayak kita perlu perkenalan diri nggak sih Kak? Soalnya kita udah ngomong-ngomong banyak nih dari tadi. Iya, dia hampir lupa. Oke, kenalin, nama saya Mia dan partner saya. Saya Diva dan kami berdua di sini akan menemani kalian dalam dialog hari ini bersama kakak-kakak yang luar biasa ini. Selain luar biasa juga, mereka juga cakep-cakep loh Kak, ya kan? Jadi siapa aja sih mereka? Jadi kita hari ini kedatangan dari kakak Mapala dan kakak Pramuka. Mungkin dari kakak F bisa perkenalan diri terlebih dahulu dari kakak Mapala. Baik, terima kasih waktunya. Jadi nama saya Syariel Azmi, saya dari UKM Mapala Damasetu. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Afandi, saya perwakilan dari UKM Pramuka. Oke, salam kenal ya kakak-kakak. Jadi gimana kabar kalian nih selama mengikuti perkuliahan semester ini? Baik. Lancar-lancar aja. Lancar ya, Vin? Iya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak. Kita ini kan masih belum tahu ya UKM apa sih yang kegiatan yang UKM kakak lakukan itu. Misalnya dari UKM Pramuka itu kegiatannya apa aja sih? Mungkin bisa dikenalin dulu ke para Dios Lovers di rumah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan UKM Pramuka. UKM Pramuka berdiri pada tanggal 26 Juli tahun 2018. Dari UKM kami tersendiri itu bertujuan untuk membentuk mental, karakteristik, dan sosial di lingkungan kampus Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kegiatan kami juga banyak, antara lainnya yaitu bakti sosial dan mengajar ke tingkat SD serta melakukan perlombaan yaitu ISC, Institute Business Institute School Competition. Oke, mungkin dari kakak UKM Mapala bisa menjelaskan? Baik, terima kasih waktunya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang Mapala ya. Mapala Damasetu itu berdiri tahun 2013. Jadi ya, biar lebih cepat itu kegiatan kita di Mapala itu sebenarnya yang internal itu kayak ada camping ceria, sering-sering pengetahuan seperti halnya pas rekrut anggota baru itu. Jadi kita ada camping ceria, keakraban sama anggota baru, sering-sering pengetahuan dan banyak lagi. Kalau yang di luar itu seperti yang tadi bakti lingkungan, bakti sosial, sering-sering nama pala lain, temu cinta alam sebali, masih banyak yang lainnya. Kalau mau lebih kenal nama pala bisa itu bergabung dengan kami. Jadi pada dasarnya UKM Pramuka dan UKM Mapala ini kegiatannya sama ya, sama-sama di outdoor. Jadi bakti sosial ada, kita lingkungan ada dan lain-lainnya. Bersama pokoknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kakak-kakak udah sampai mana sih untuk progres masing-masing UKM serta program kerja apa saja yang akan berjalan dalam waktu dekat ini? Bisa dimulai dari kakak. Kalau dari UKM Pramuka sendiri itu progres yang sudah dikerjakan di akhir ini yaitu bakti sosial kolaborasi sama Mapalanya. Yang kedua mengajar di tingkat SD. Yang ketiga melakukan perlombaan ISC tersebut. Jadi collab ya, antara pas Dies atau pas apa? Pas Dies sama sebelum Dies. Pas sebelum Dies itu pas bakti sosial di hutan mangrove. Di mangrove yang di dekat bypass. Oh iya. Untuk kakak ini Syaril gimana?
untuk UKM. Progres yang udah berjalan itu rekrutan anggota, kolaborasi bakti lingkungan dulu sama pramuka. Terus yang bakal berjalan itu ada pendidikan lanjutan buat adik-adik anggota muda, sama kegiatannya itu ada temu cinta alam sebali. Terus ada ekspedisi itu seperti kita kayak buka jalur di pendaki-pendakian yang belum pernah didaki, seperti itu. Oh, jadi yang terakhir udah pernah sampai mana aja nih Kak? Yang terakhir sih baru sampai di sekitar Bali. Di sekitar Bali aja. Iya. Oh, berarti nextnya mungkin di luar Bali gitu ya? Iya, ada juga kayak apa namanya, kita sharing-sharing sama saudara-saudara Mapala yang di Bali. Kita juga pernah sampai ke Banyuwangi, ke luar Jawa pernah, ke Lombok pernah juga buat sharing-sharing materi. Oke, menarik sekali. Bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya nih, berhubung kan ya kampus kita yang paling tercinta, yang paling kebanggaan nih sudah menjadi institut nih. Apakah tanggapan kakak mengenai perubahan Stiki menjadi Instiki, serta harapan kakak ke depannya itu bagaimana sih kak? Mungkin dari kakak UKM Mapala bisa menyampaikannya. Iya, harapannya pasti saya harapkan ke semua itu yang terbaik ya untuk kampus tercinta. Itu aja. Oke, untuk dari UKM Pramuka? Kalau dari saya sendiri sih merasa bangga ya. Karena sebelumnya saya mendaftar di sini, kampus ini masih belum menjadi institut, dan sekarang untuk perubahan menjadi institut tuh menurut saya luar biasa peningkatannya. Dan harapan saya mungkin semoga Aji Engku bisa memperluas kampus ini agar memperbanyak lagi anggota dari mahasiswa. Menarik sekali ya. Jadi kita punya PR juga untuk meningkatkan jumlah mahasiswa di kampus. Oke. Jadi untuk selanjutnya bagaimana sih kakak-kakak membagi waktu antara organisasi dengan kuliah ataupun kegiatan di rumah selama berada di kegiatan UKM ini? Bisa Kak? Iya. Kalau dari saya sendiri untuk kegiatan di rumah, di kampus dan di KM. Kalau di KM kebanyakan itu di weekend, jadi tidak ada bertabrakan dengan kegiatan di kampus. Lalu untuk kegiatan di rumah itu saya random kapanpun acaranya, jadi saya tidak ada menjadwalkan kecuali untuk pramuka, untuk KM dan kampus. Oke, betul Kak Sari gimana? Untuk cara membagi waktunya. Iya. Jadi kebetulan kita itu kalau ada kegiatan di Mapala itu, sebelum ada kegiatan kita kumpul-kumpul dulu buat tahu hari apa sih teman-teman dari Mapala yang nggak sibuk. Jadi kita bisa menyesuaikan agar banyak loh anggota yang bisa aktif. Kalau yang nggak bisa hadir tuh ntar bisa mungkin menyesuaikan waktu seperti itu. Kalau membagi waktu ke rumah itu, kebetulan saya perantau ya. Saya merantau di sini, jadi mungkin membagi waktu cuman paling buat ini video call orang tua itu aja. Oke, jadi harus diskusi dulu ya kalau untuk kumpul UKM ya. Iya, diskusi. Menentukan bersama. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kakak lakukan nih ketika anggota dari UKM itu memiliki suatu masalah, tapi mereka ini sangat-sangat tertutup sehingga mereka tuh susah untuk menyampaikan masalahnya yang mereka miliki ke kalian gitu. Mungkin dari kakak UKM Mapala? Kalau kami sih sejauh ini syukurnya karena dari sebelum jadi anggota kita sudah sering kumpul-kumpul bareng sama senior-senior yang lain. Jadi pendekatan diri, sharing-sharing. Jadi ketika ada masalah itu mereka jadi nggak sungkan buat ngomong ke kita seperti itu. Jadi sejauh ini sih aman. Jadi udah solidaritasnya udah lekat ya. Iya. Menarik. Berarti dari anggotanya juga sudah terbuka gitu berarti ya kayak? Iya, pasti sharing-sharing. Karena kita itu menanamkan usul ke keluarga. Mungkin dari kakak UKM Pramuka? Karena dari UKM Pramuka sendiri juga to the point sih sebenarnya. Kalau mau ada yang nggak suka ya langsung ngomong di grup, kalau nggak suka ya
pasti ujung-ujungnya ngomong ke inti, inti juga yang bakal rembukin apa yang dimasalahkan sama anggota tersebut. Jikalau emang dia nggak mau ngomong, pasti salah satu dari inti tuh pasti bakal ngedeketin dia buat nyari tahu apa masalahnya dia di UKM tersebut. Berarti sama ya untuk apa sih namanya bertanya satu-satu biar nggak terkesan untuk memaksa untuk mereka bercerita juga ya kayak. Oke. Jadi ini pertanyaan yang mengkhususkan ya untuk UKM Mapala. Selama di organisasi itu kendala-kendala apa saja sih dalam yang pernah ada atau kejadian dalam mengerjakan proker, khususnya pada proker yang dilaksanakan di luar kampus? Proker seperti di kayak pendidikan itu ya, Iya. kayak diklat diksar tuh. Kalau dari kami sih kendalanya cuma mungkin karena banyak yang itu mungkin di kendaraan. Terkadang juga surat menyuratnya itu kendala ke sana. Terkait gimana izinnya itu yang berat. Untuk anggota sendiri berarti masih ada yang belum bisa bawa motor atau bagaimana? Yang namanya manusiawi ya. Iya. Ada yang bisa bawa motor, ada yang bisa nggak bawa motor, seperti itu. Masih saling tumpang tindih ya? Iya, saling bantu. Berarti yang kendala yang selain itu ada di surat menyurat untuk apa sih sebenarnya? Buat izin kegiatan yang di luar. Oh, berarti itu misalnya di kegiatannya nih di daerah A, jadi harus izin dulu ke sana biar bisa ngelakuin kegiatan. Iya, harus izin dulu ke sana, harus ada surat. Jadi di setiap desa, misalkan di setiap desa yang kita lewat itu kita izin biar nanti tidak ada komplain dari mereka. Oh, kalau misalnya nggak dikasih nih, gimana sih jadinya? Apakah kalian harus ganti tempat atau dibatalkan acaranya? Kalau nggak dikasih itu kita sudah punya plan B, plan C. Jadi sejauh ini kita pasti nyiapin satu lebih dari satu plan. Jadi misalkan di daerah ini lagi tutup, wisatanya belum dibuka itu kita ganti ke plan B. Gitu. Jadi semua udah terencana dan kalau misalnya ada yang batal, jadi bisa pindah dengan cepat gitu ya? Ya. Oke. Bukan batal sih, kan? Tetap berjalan tapi tempatnya beda. Ya gitu. Oke, untuk pertanyaan untuk UKM Pramuka, apakah di tingkatan kampus itu masih ada ujian kenaikan tingkat? Seperti jika di tingkatan SMA itu ada bantara atau laksana, mungkin dari KKM bisa menjelaskan karena nih kita ini kan juga nggak semuanya tahu, mungkin dari KKM bisa menjelaskan itu bagaimana? Kalau dari UKM Pramuka sendiri itu belum nyampe ke penegak. Kita masih cuma di tingkatan dasar aja, di tingkat sekolah dasar. Dari kita fokusnya masih di sana. Untuk di tingkatan perenggak itu kita belum nyampe sana. Udah nggak sana. Berarti itu tuh sudah menjadi pembina atau belum? Atau emang untuk bantu-bantu pembina pramuka yang ada di sekolah dasar aja? Lebih tepatnya sih kita kayak ngabdi gitu di sana buat ngasih materi untuk ya ambilan gini sih, ambilan ngebantu pembina yang ada di sana. Oke. Jadi untuk bantu-bantunya itu berarti kayak kita latih cara mereka berbaris untuk simbol-simbol pramuka gitu ya? Iya. Nggak cuman materi lisan aja, berarti langsung praktek? Ya, langsung. Oke. Aku penasaran nih Kak, untuk UKM Pramuka itu tuh udah di sekolah dasar mana aja sih membantu pembina atau membantu mengajari adik-adiknya tuh untuk belajar simbol kayak gitu-gitu? Kalau terakhir sih pas saya ikut pramuka tuh kemarin terakhir di Ubud, di sekolah dasar Ubud. Di Ubud itu baru satu sekolah aja atau emang seluruh beberapa sekolah di Ubud itu udah di? Kalau pas saya masuk UKM pramuka saya baru satu. Baru satu. Oke, kita lanjut ya. Jadi bagaimana sih cara kakak untuk bisa meningkatkan solidaritas dalam sebuah kerja tim? Bisa untuk menjelaskan. Untuk meningkatkan solidaritas,
Kalau di UKM ya. Iya. Kalau di UKM mungkin dari saya sendiri sih, saya berpandangan ke setiap anggota saya untuk saling terbuka terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah, kan tidak semua orang bisa menceritakan semua masalahnya. Dan saya juga pribadi harus mengetahui gitu loh, kenapa anggota saya bisa gini, bisa gitu, dan kenapa dia tidak bisa hadir di kegiatan pramuka saya. Pasti setiap orang pasti berpikiran positif sama negatif. Kalau orang ini nggak hadir, berarti dia nggak menghargai saya. Tapi kalau kita berpikir positif, oh dia ada masalah, kita harus ngertiin. Jadi lebih intinya di UKM pramuka tuh saling ngertiin, tapi jangan berpikir negatif. Jadi harus tetap positif ya dalam segala pemikiran itu. Oke, untuk dari Kak Saril gimana? Untuk meningkatkan solidaritas ya. Betul. Jadi kita itu kalau meningkatkan solidaritas itu sudah dari sebelum jadi anggota. Nah, sebelum jadi anggota itu kan masih jadi calon anggota, itu sudah mulai ditingkatkan solidaritasnya ya, kayak kumpul-kumpul bareng. Kumpul-kumpulnya itu bukan hanya kumpul membahas tentang organisasi, kadang kumpul bahas-bahas sering-sering masalah-masalah dari masing-masing kayak gimana, solusinya kayak gimana. Jadi ntar kalau ada anggota yang kesusahan buat untuk ngambil keputusan, kita bisa bantu seperti itu. Ntar kumpul-kumpulnya juga terkadang kita ya kumpul masak bareng lah kayak gitu, bincang-bincang buat menumbuhkan rasa solidaritas. Bisa sekalian sambil curhat gitu ya? Ya, sambil curhat. Dari aku nih ada pertanyaan tambahan ya Kak ya. Aku nih kepo nih, dari UKM Pramuka dan UKM Mapala sendiri itu ada pelantikan anggota gitu nggak, atau penyisihan dari anggota baru misalnya, untuk melihat apakah dia itu serius untuk menjalani suatu organisasi gitu. Mungkin dari kakak UKM Mapala bisa dijelaskan. Kalau kita ya ada pendidikannya, ada namanya itu diklat pendidikan dasar. Jadi sebelum jadi anggota Mapala itu awalnya itu mendaftar jadi calon anggota. Nah, pas jadi calon anggota kita setiap minimal 1 minggu sekali itu ada pengisian materi buat calon anggotanya. Jadi di sana itu ada absensi juga. Absen buat calon anggotanya itu jika di bawah 75% dia nggak pernah hadir atau jarang latihan, otomatis tidak bisa masuk untuk mengikuti pendidikan dasar Mapala. Juga setelah kita itu rentetannya ada pradiksar, habis itu diksar, setelah diksar ada mabim, habis mabim itu masa bimbingan, terus ada pendidikan lanjutan, habis pendidikan lanjutan ada mini ekspedisi, seperti itu baru bisa jadi anggota resmi. Berarti itu kegiatan untuk peresmian itu tuh ada di penghujung tahun kuliah atau gimana? Kegiatan resminya itu biasanya itu nggak di pertengahan kuliah, biasanya di semester genap. Oh, semester genap. Iya. Oh, berarti setiap semester ya kenaikannya? Apa? Kenaikan pangkat itu? Enggak, sekali per tahun. Mungkin dari kakak UKM Pramuka? Kalau di pramuka sendiri sih pas untuk calon anggotanya tuh kayak dia sih kayak cuma di interview sih. Kalau dari kami kan kendalanya dari kami kan cuma kurang anggota sama kurang lagi dari waktu yang pas buat ngelatih atau ngetes di lapangan langsung gitu. Tapi kalau misalnya mengikuti prosedurnya kita bakal gini, apa tuh dari di lapangan tuh kita ada tes-tesnya juga, ada pangkatannya. Jadi sebelum menjadi anggota pramuka tuh nanti disematkan pakai kacu. Berarti tes di lapangan itu tes tertulis kah atau tes kayak belajar simbol, membuat tenda atau dan lain-lain? Semuanya sih. Dari misalnya kayak kita mendaki itu di tenda 1, tenda 2, tenda 3 itu beda. Di tenda 1 itu kita kayak tes tulis, tenda 2 kita simbol, tenda 3 kayak simapur, sama yang terakhir tuh biasanya tambahan tuh kayak kita belajar gini,
kita tuh kayak ngukur ketinggian tiang gitu. Itu di pos akhir biasa kayak gitu. Oke, kegiatan-kegiatan dari kakak-kakak UKM itu menarik nggak sih? Mungkin para Dior lovers di rumah nih, ada yang kepo atau masih penasaran, mungkin masih bisa join untuk kakak-kakak UKM-nya. Itu akan dibuka di awal tahun perkuliahan ya? Untuk Iya, membuka iya, anggota iya. baru. Mungkin bagi kalian yang ingin join, itu bisa langsung ke DM Instagram. Mungkin dari Instagramnya ada, bisa dijelasin Instagram dari kakak-kakak UKM-nya. Jadi kalau Instagram Mapala itu ada @mapala_ds. Oke, mungkin kakaknya. Kalau di Pramuka sendiri itu @pramuka_institute. Mungkin bagi kalian kalau ada yang masih kepo, mungkin bisa di DM atau ditanya kakak-kakaknya untuk join UKM Pramuka. Bagi kalian juga untuk mencari sertifikat organisasi juga yang menjadi syarat untuk kuliahnya. Oh iya, aku lupa nanya nih. Dari kalian sendiri per bulan itu ada berapa pertemuan sih? Bisa Kak Sari dulu? Per bulan itu tergantung, bisa per bulan itu sampai 2-3 kali pertemuan. Oh itu Pertemuan sama anggotanya. itu diambilnya di hari apa biasanya? Hari libur biasa hari Minggu. Kita pertemuan resminya bisa dibilang kayak seperti rapat itu 1-2 kali itu per bulan rapatnya. Tapi kalau pertemuan yang biasa itu ya kumpul-kumpul kita hampir setiap hari sih. Hampir Ya, hampir setiap hari kumpul-kumpul. Benar-benar udah solid dari dasar ya. Iya. Oke, untuk di Kak Misal gimana? Untuk Kalau dari Pramuka sendiri itu biasanya 4 kali. 4 Jadi kali di minggu itu. Di- Di hari Minggu diambil. di hari Minggu aja. Itu biasa ngebahas apa aja sih? Itu kayak mas ini proker yang apa dari setiap anggota tuh yang dijelasin kendalanya apa, yang udah dijelasin apa, kayak menjelaskan rapat kecil-kecilan itu. Oh, berarti tiap hari Minggu itu cuma rapat kecil-kecilan aja. Kalau untuk di hari lain itu kayak kumpul-kumpul kecil atau ngobrol santai itu ada nggak? Kalau itu sih jarang sih. Jarang. Kalau kumpul biasa tuh tapi ada sih tapi nggak semua anggota, itu paling cuma beberapa yang hadir. Berarti apa tuh anggota baru itu cuma dikit aja yang hadir. Ya. Ya, berarti masih gini ya, masih belum Canggung. kenal semua, masih canggung. Sama kayak di UKM 11 sih sebenarnya. Karena waktu juga udah menunjukkan mendekati 30 menit ya kak ya diskusi kita. Mungkin dari aku ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin dari kakak nih bisa memberikan kesan-pesan terhadap Dior hari ini. Mungkin dari kakak UKM Mapala bisa menyampaikan kesan-pesan Kesan seperti apa? mungkin tentang hari ini, bagaimana dialognya kayak gitu. Oh iya. Buat saya pesan-pesannya itu gimana ya? Saya ucapkan terima kasih untuk Dior hari ini. Kita sharing-sharingnya jadi menambah sedikit ilmu lah. Intinya jangan lupa bersyukur sama tersenyum. Kayaknya. Oke. Mungkin dari kakak UKM Pramuka. Kesan-pesan saya di JOS ini cukup mengesankan karena baru sekali bidang sama BEM, termasuk kehormatan lah bagi saya. Kedepannya mungkin semoga JOS ini bisa makin meriah dan wow gitu, biar kalau bisa lebih dari 2 UKM langsung diundang biar lebih seru. Oke, mungkin nanti kita masukin ke list selanjutnya ya kak, yang mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan bisa mengundang lebih dari 2 UKM lagi. Oke, karena waktu udah hampir 30 menit, kita bisa akhiri untuk sesi dialog hari ini. Kami dari perwakilan anggota BEM mengucapkan terima kasih banyak karena dari Kak Musa dan Kak Sandrila udah bisa hadir di sini dapat hadir dalam Diors hari ini. Dan juga kami undur diri, saya Mia. Saya Dipa. Sampai jumpa di Diors selanjutnya. Dadah.